Halo teman-teman, kembali lagi di LA Story. Kali ini saya akan bercerita tentang film yang berjudul Love and Monster yang dirilis di tahun 2020. Disutradarai oleh Michael Matthews dan naskahnya yang ditulis oleh Brian Duffield dan Matthew Robinson. Film ini berkisah tentang kehidupan manusia pasca bencana, yang dimana manusia dipaksa untuk beradaptasi demi bertahan hidup di dunia yang telah dikuasai oleh para monster. Film yang berdurasi 109 menit ini dibintangi oleh Dylan O'Brien, Jessica Henwick, Dan Ewing, Michael Rooker, dan Ariana Grande. Nah, jadi bagaimana keseruan dari film ini? Daripada penasaran, kita langsung saja ke cerita. Film dimulai dengan menampilkan kondisi bumi yang dilanda kepanikan kala itu akibat sebuah asteroid yang diberi nama Agatha Squancic sedang mengarah ke bumi. Seluruh umat manusia pun bersatu untuk meluncurkan bom-bom nuklir ke asteroid, yang lalu mereka pun berhasil menghancurkan asteroid tersebut. Namun tidak ada yang menyangka tindakan itu menimbulkan bencana di mana partikel senyawa kimia yang berasal dari nuklir berjatuhan ke bumi, sehingga mengakibatkan hewan-hewan bermutasi. Baik senjata ataupun teknologi telah dikerahkan, tapi semua itu sia-sia. Bahkan manusia kehilangan 95% populasi dalam kurun waktu 1 tahun. Oleh karena itu, manusia yang bertahan hidup memutuskan untuk bersembunyi di bunker ataupun gua. Joel Dawson adalah salah satunya, bersama dengan beberapa orang yang juga berhasil selamat. Mereka membangun koloni di sebuah bunker. 7 tahun telah mereka lewati. Hidup seperti sebuah keluarga, berpasang-pasangan dan saling menjaga satu sama lain. Hanya Joel yang sampai saat ini masih sendiri. Hatinya masih tertambat pada seorang gadis yang bernama Amy, yang mana 7 tahun lalu pernah berpacaran dengannya. Kala itu, Joel dan Amy terpisah karena kondisi bumi sudah benar-benar kacau, dan mereka yang masih remaja harus kembali ke keluarganya masing-masing. Tapi walaupun demikian, hubungan mereka tidak benar-benar berakhir. Hingga kini, Joel dan Amy masih berkomunikasi dengan menggunakan radio, saling berbagi cerita dan pengalaman mereka di bunker. Tentu pada awalnya hal itu tidaklah mudah, karena sebelumnya Joel telah menghubunginya sebanyak 90 saluran demi menemukan bunker Amy dengan kode 3022. Meskipun berstatus jomblo selama 7 tahun, tidak membuat Joel kurang mendapatkan kasih sayang. Seluruh anggota koloni sangat perhatian kepada Joel. Bahkan karena memahami sifat Joel yang sangat penakut, mereka sama sekali tidak mengizinkannya ikut bergabung dalam misi membunuh monster. Bagi mereka, Joel sangat berguna dalam urusan masak-memasak dan merawat hewan peliharaan. Suatu hari ada seekor serangga raksasa yang mencoba menerobos bunker. Semua orang yang bisa bertarung mengangkat senjata untuk memusnahkan makhluk itu. Tapi walaupun memiliki semangat yang sama, Joel tidak diizinkan untuk ikut karena itu hanya akan membuatnya tewas. Terbukti ketika Joel mengabaikan larangan rekan-rekannya, secara kebetulan dia berhadapan langsung dengan serangga tersebut. Baru melihat bayangannya saja membuat seluruh tubuh Joel gemetar ketakutan. Apalagi sesaat kemudian monster itu dengan brutal merobek tubuh salah satu pemuda, lalu mendatangi Joel. Beruntung di saat-saat terakhir para sahabat datang dan menghabisi monster itu. Akhirnya kali ini untuk sekian kalinya Joel selamat dari maut. Pada awalnya Joel sama sekali tidak bisa menggambar. Tapi entah kenapa sejak hari perpisahan mereka 7 tahun yang lalu, Joel jadi sering menggambar menggunakan pensil warna hadiah dari Amy. Kini kemampuannya semakin meningkat. Untuk mengisi waktu luang, Joel sering menggambar monster-monster serta menambahkan keterangan pada gambarnya. Rasa rindu terhadap Amy semakin tak tertahankan setiap harinya, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk menempuh jarak 137 km atau sama dengan 7 hari berjalan kaki
demi menuju ke lokasi bunker 3022. Tentu saja hal itu ditentang oleh teman-temannya, tapi tekadnya sudah bulat. Sama halnya dengan yang lain, Joel juga harus berjuang demi meraih kebahagiaannya sendiri. Selain itu, perjalanan ini seakan menjadi sebuah pembuktian bahwa Joel sudah bukan seorang yang penakut lagi. Akhirnya setelah berpamitan untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, Joel memulai petualangannya di atas daratan bumi. Selain merasakan takut yang berlebihan, Joel tidak mempunyai keterampilan lain untuk bertahan hidup. Bahkan hadiah peta dari sahabatnya pun menjadi tidak berguna, karena pemuda ini sama sekali tidak tahu cara membaca peta. Satu-satunya pesan yang terus diingatnya adalah lari dan bersembunyi jika bahaya menghampiri. Setelah 7 tahun berada di bawah tanah, pemandangan di atas daratan menjadi sangat menakjubkan. Tak lama kemudian, Joel memasuki kawasan bekas pemukiman penduduk. Di sebuah rumah tiba-tiba saja muncul seekor katak raksasa yang menyeramkan. Seketika pikiran Joel dipenuhi dengan rasa takut, sehingga dia sama sekali tidak bisa bergerak. Beruntung seekor anjing menyelamatkan Joel, hingga akhirnya dia dituntun untuk berlindung di dalam bis tua. Dari sebuah tulisan di dalam bis, Joel mengetahui bahwa nama anjing itu adalah Boy. Selain itu, Joel menemukan gaun merah yang sepertinya milik majikan Boy, yang kemungkinan telah mati dibunuh monster. Demi keselamatan malam itu, Joel memutuskan untuk beristirahat di dalam bis tua tersebut. Keesokan harinya, Joel melanjutkan perjalanan bersama Boy. Anjing piton itu memutuskan ikut bersama Joel, yang menjadi majikan baru, serta tidak lupa membawa gaun merah kesayangannya. Keberadaan Boy di sisi Joel sangat membantu menghilangkan rasa sepi. Selain itu, sepertinya Boy memiliki pengalaman dalam berpetualang. Lalu anjing itu memperingatkan Joel untuk tidak memakan buah beri beracun yang ditemukannya. Karena banyak menemui hal yang baru, Joel menggambarkan semua itu pada bukunya. Dan tanpa sadar, dia terjerumus ke dalam sebuah lubang yang dalam. Karena tidak bisa menolong Joel, Boy terus menggonggong, bermaksud untuk memanggil bantuan. Tapi tanpa disadari, suara Boy malah memancing si penghuni lubang muncul dan menyerang Joel. Tiba-tiba saja, seorang pria datang melemparkan seutas tali untuk Joel. Lalu setelah Joel berhasil memanjat ke atas, sebuah granat dijatuhkan ke dalam lubang dan meledakkan semua monster-monster di dalamnya. Dua orang petualang mendatangi lubang itu karena mendengar suara gonggongan anjing. Mereka adalah seorang pria bernama Clyde dan satunya lagi adalah gadis kecil bernama Minnow. Awalnya mereka mengira Joel adalah seorang pencuri makanan. Namun setelah mendengar penjelasan Joel, akhirnya mereka mengizinkannya untuk ikut melakukan perjalanan bersama hingga di perbatasan. Mereka pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu, karena Clyde merasakan bahwa seekor monster pemangsa sedang mengikuti Joel dari aroma tubuhnya. Clyde merasa sangat terkejut dengan keputusan Joel meninggalkan bunker hanya untuk mengejar seorang gadis. Dengan kemampuan adaptasi yang buruk serta tidak mahir menggunakan senjata, itu sama saja dengan misi bunuh diri. Minnow menceritakan latar belakang mereka berdua. Koloni mereka telah diserang sehingga menewaskan ayah Minnow dan anaknya Clyde yang bernama Iliad. Kini mereka berdua sedang menuju ke pegunungan di daerah utara yang bernama Snow Mountain. Ada beberapa monster yang sering berkeliaran di atas daratan. Salah satunya adalah Chambler, seekor pemangsa yang sejak tadi mengikuti Joel. Mengetahui ada sesuatu yang bergerak secara perlahan di belakang Joel, Clyde segera meminta Joel melepaskan bajunya. Ternyata Joel berdiri di dekat Boulder Snail, seekor siput raksasa. Baju Joel diletakkan pada cangkang monster ramah itu, sehingga Chambler tidak mengikuti mereka lagi. Namun jangan sekali-sekali menganggap remeh makhluk itu, karena dia mampu meremukkan tubuhmu. Begitulah pesan yang disampaikan Clyde. Selain tentang beberapa monster,
Clyde juga mengetahui tentang tempat asal Joel, yaitu Fairfield, California, yang mana telah menjadi legenda sebuah kisah horor, karena di sanalah pusat ledakan. Bagi Clyde, Joel adalah orang yang luar biasa, karena menjadi satu-satunya yang berhasil keluar hidup-hidup dari daerah itu. Joel sendiri sama sekali tidak merasa bangga. Penyesalannya terdalam Joel adalah tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Setelah beberapa hari, banyak hal yang dipelajari Joel dari Clyde dan Minow, mulai dari memanah, mengenali jenis monster dan tumbuhan beracun, hingga peraturan bertahan hidup. Kini daratan bumi menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, jika salah satu sedang makan, maka yang lainnya akan tidur. Akhirnya, setelah tiba di persimpangan, mereka pun harus berpisah. Minow merasa sedih dengan perpisahan itu, karena dia mulai menyukai Joel. Akhirnya untuk menghibur Minow, Joel memberikan sebuah lipstik yang ditemukannya dalam bis tua. Dan Clyde memberikan Joel sebuah granat untuk berjaga-jaga. Perjalanan pun berlanjut. Joel dan Boy masih harus menempuh jarak sekitar 48 km lagi. Sebuah pesan penting dari Clyde terus terngiang di kepala Joel. Kau harus mendengarkan instingmu, karena instinglah yang akan menyelamatkanmu di dunia yang liar ini. Tidak perlu takut benar atau salah, karena insting akan menjadi lebih baik dari setiap kali melakukan kesalahan. Ketika memasuki wilayah lembab, tiba-tiba Boy menjadi panik. Anjing itu langsung berlari dan bersembunyi di bawah sebuah patung, karena merasakan bahaya di sekitar mereka. Lalu dari dalam tanah muncul seekor lipan raksasa. Lagi-lagi Joel merasa ketakutan. Perlahan dia mengambil anak panahnya. Lalu sebuah serangan dari ekor lipan membuat Joel terpental. Namun kali ini pemuda itu tidak menyerah. Kenangan akan kematian orang tuanya membuat Joel langsung bangkit dan tidak ingin hal yang sama terjadi kepada Boy. Akhirnya sebuah anak panah ditembakkan Joel ke arah leher monster untuk mengalihkannya. Dan satu anak panah lagi ditembakkan Joel ke arah kepala, hingga membuat lipan itu tewas. Joel merasa sangat lega dan juga bangga akan keberhasilannya. Berkat Clyde dan Minow, kini dia bisa membunuh seekor monster dan menyelamatkan Boy. Jarak Joel ke Pantai Jenner yang merupakan lokasi bunker 3022 hanya tinggal 15 km lagi. Namun malam itu, Joel harus menghentikan perjalanannya dan berteduh dari hujan di sebuah reruntuhan motel. Di sana, pemuda itu menemukan sebuah robot yang disebut dengan Mepis, sama seperti yang ada di bunker 7405. Sangat mengejutkan, ternyata robot itu masih hidup dan dia menceritakan pengalamannya, mulai dari dikejar-kejar oleh monster hingga berakhir di sebuah ruangan motel selama 7 tahun. Mepis terlihat sangat gembira ketika bertemu lagi manusia. Dia merasa sangat berguna ketika bisa memberikan sedikit daya yang tersisa di baterainya untuk radio yang dibawa Joel agar bisa menghubungi Amy. Tapi sayangnya tidak banyak yang bisa diceritakan Joel kepada Amy, karena komunikasi mereka tidak berlangsung lama. Mepis memiliki teknologi yang membuatnya bisa berempati. Oleh karena itu, Joel bisa menceritakan segala keluh kesahnya. Tidak peduli benar atau salahnya sebuah keputusan, karena pada intinya dua-duanya akan memberikan sebuah hikmah dan pengalaman yang berharga. Suasana malam itu sangat mengharukan, di mana Mepis memperlihatkan foto orang tua Joel dengan diiringi sebuah alunan musik Stand By Me serta langit malam yang dihiasi sky jelly. Keesokan paginya, sebagai rasa terima kasih, Joel menguburkan Mepis yang telah kehabisan daya. Setelah melanjutkan perjalanannya, akhirnya disinilah Joel harus menghadapi monster yang sebenarnya. Beberapa hari yang lalu, Clyde pernah menjelaskan bahwa di antara semua pemangsa, Saint Gobbler adalah salah satu yang paling ganas. Makhluk itu memiliki pendengaran yang sangat sensitif
Walaupun Joel mencoba mengalihkannya, sang monster tetap mengetahui keberadaan Joel dari suara langkah kaki. Sempat terjatuh di pinggir sungai, Joel langsung menarik Boy untuk bersembunyi di balik batang pohon. Tapi sangat disayangkan, gaun merah kesayangan Boy jatuh ke sungai, sehingga anjing itu langsung melompat untuk mengambilnya. Dan mau tidak mau Joel harus menyelamatkan Boy. Akhirnya dengan menggunakan granat pemberian Clyde dan mengikuti petunjuknya dengan benar, ia berhasil meledakkan kepala monster itu. Lagi-lagi Joel merasa sangat bangga atas keberhasilannya. Namun semua itu tidak bertahan lama, karena tubuh Joel ditempeli lintah-lintah beracun, di mana hal itu membuat Joel kesal, hingga tanpa sengaja membentak Boy dan membuatnya pergi. Kini Joel harus melanjutkan perjalanan tanpa ditemani Boy. Tak lama kemudian kesadaran Joel mulai hilang akibat racun. Kembali dia teringat penjelasan Clyde tentang sebuah tumbuhan yang mengandung anti racun. Beruntung Joel menemukan tumbuhan tersebut berada tepat di sebelahnya. Setelah memakannya, Joel mencoba melanjutkan perjalanan. Namun sepertinya efek anti racun belum bekerja, hingga akhirnya dia ditemukan oleh Amy. Begitu terbangun, Joel disambut oleh Amy. Mereka kembali melanjutkan perbincangan sebelumnya di radio, bahwa sebuah kapal datang ke bunker 3022 dan kaptennya menawarkan tumpangan untuk membawa mereka pergi mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Terlihat Amy begitu sibuk mengurusi anggota koloni lansia hingga tidak sempat berbincang lama. Lalu Joel bertemu dengan Dana dan Rocco yang merupakan awak kapal serta sang kapten yaitu Brooks atau biasanya dipanggil Cap. Secara penampilan Cap adalah seorang yang bersahaja sehingga penghuni bunker pun menyukainya. Ketika membantu Amy mengemasi barang, Joel menceritakan alasannya menemui Amy, bahwa dia sangat mencintainya. Namun sangat disayangkan, ternyata banyak hal yang telah terjadi selama 7 tahun ini. Salah satunya adalah Amy telah menemukan seseorang yang dicintainya. Dan kini Amy masih dalam keadaan berduka atas kematian orang itu. Seketika perasaan Joel hancur berantakan. Segala usaha dan pengorbanannya menjadi sia-sia. Amy hanya menganggap Joel sebagai seorang teman saja. Sebisa mungkin Joel berusaha tenang dan menyembunyikan perasaan kecewanya. Cap mengadakan pesta dalam rangka malam terakhir mereka di bunker 3022. Pria itu terlihat begitu bersemangat menceritakan pengalamannya menyelamatkan diri dari kadal raksasa yang telah membunuh ribuan jiwa. Cap percaya bahwa jika menjelajahi lautan mereka akan menemukan daratan yang aman. Pernyataan tersebut dibantah oleh Joel. Menurutnya, tidak perlu lagi berlari dan bersembunyi. Cukup keluar dan mencoba bertahan demi kembali merebut dunia. Namun sangat disayangkan, semua orang menganggap pernyataan Joel tak lebih dari omong kosong belaka. Sangat sulit bagi Joel berpikir dalam keadaan kalut. Yang lalu ia memutuskan untuk tidak mendebat Cap dan meninggalkan pesta dengan alasan menghubungi teman-teman koloninya. Sambil mengenang teman-temannya, Joel tanpa sengaja melihat peta yang diberikan Karen. Ternyata di baliknya terdapat pesan-pesan dan doa dari mereka yang membuat Joel terharu. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada rumah sendiri. Komunikasi radio pun tersambung dengan bunker 7045. Semua teman-teman Joel sangat bersyukur dan bangga dengan keberhasilan Joel. Banyak hal yang diceritakan Joel mulai dari pertemuannya dengan Boy, Clyde, dan Minnow, serta sebuah robot Mepis yang masih hidup. Sayangnya, komunikasi mereka tiba-tiba terputus, karena saat ini keadaan bunker 7045 tidak stabil akibat serangan monster. Joel merindukan teman-temannya yang sudah seperti keluarga. Dia memutuskan untuk pulang karena tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika terus berada di sini. Namun niatnya tertahan setelah melihat makanan yang dihidangkan, yang ternyata itu adalah buah beri beracun. Joel pun bergegas menemui Amy untuk memberitahukan hal ini. Namun terlambat.
Semua penghuni bunker termasuk Amy telah mabuk. Dan tiba-tiba saja sebuah pukulan keras dari Dana membuat Joel tak sadarkan diri. They're in danger. Joel. What? Joel. Keesokan paginya, semua kebaikan palsu dari Cap dan krunya telah terbongkar. Ternyata mereka adalah kelompok penjahat yang selalu berpindah-pindah menggunakan kapal dari satu bunker ke bunker yang lain untuk mencuri makanan. Kapal yang mereka naiki tidak menggunakan bahan bakar, melainkan sesuatu yang besar dan menyeramkan. Lalu Cap menekan sebuah tombol yang membuat kapal mereka bergerak. Lalu tiba-tiba saja, seekor kepiting raksasa muncul dan langsung mengamuk. Oh my god. Oh my god, we're gonna die. Kehadiran kepiting raksasa yang mengerikan itu benar-benar membuat Joel terkejut. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Amy kini telah menjadi wanita yang sangat tangguh. Setelah membebaskan Joel, gadis itu langsung menerjang rokok dan bertarung dengan Dana. Amy! Sementara Joel memberanikan diri meraih sebuah tombak dan menjatuhkan kepiting raksasa. Lalu kembali Cap memainkan tombol-tombolnya, sehingga membuat kepiting bangkit dan menghantam Joel dengan capitnya. Tiba-tiba Boy datang untuk menahan kepiting itu. Dan ketika Dana mencoba menembak Boy, dengan sigap Amy berhasil menggagalkannya, sekaligus melucuti senjata Dana. Sayangnya Amy lengah dan sebuah pukulan dari Cap membuatnya pingsan. Melihat keadaan yang semakin kacau, Cap pun memutuskan untuk meninggalkan pantai. Tapi dia tetap mengontrol kepiting raksasa untuk menghabisi semua orang. Setelah Amy dibangunkan oleh Boy, gadis itu langsung melemparkan senjata milik Dana kepada Joel. Saat-saat terakhir Joel teringat akan pesan Clyde dan Minnow, bahwa jahat atau tidaknya monster itu dapat dilihat dari matanya. Hal ini membuat Joel tersadar bahwa ternyata sejak tadi kepiting itu mengamuk karena disiksa oleh Cap dengan aliran listrik. Akhirnya Joel menembak ke arah rantai yang membelenggu makhluk itu, sekaligus membebaskannya. Needle through water. Cap. You're free. Sangat mengejutkan, ternyata monster itu melepaskan Joel dan langsung menuju ke arah kapal untuk menghabisi Cap beserta krunya. Akhirnya di ending film, Joel pergi dari bunker 3022. Ia menjelaskan dia harus kembali ke bunker 7045 demi memeriksa keadaan teman-temannya. Jika memang memungkinkan, Joel akan membawa teman-temannya ke sebuah pegunungan di daerah utara yang katanya aman dari monster. Selain itu, Joel mengembalikan jimat keberuntungan Amy, yaitu sebuah miniatur buaya bernama Carl, serta buku gambar Joel yang berguna sebagai panduan untuk melawan monster di luar sana. 7 hari kemudian, Joel berhasil kembali ke bunker 7045 dengan selamat. Terlihat kondisi bunker sudah tidak layak huni. Namun Joel merasa bersyukur karena teman-temannya masih bertahan. Joel mengajak teman-temannya untuk melakukan perjalanan ke utara. Selain itu, dia juga menyiarkan sebuah rekaman melalui radio yang berisi tentang segala hal yang berhubungan dengan dunia baru dan mengajak semua manusia untuk menjalani hari yang baru. Pastinya hal itu tidaklah akan mudah, mengingat banyak sekali akan monster buas di muka bumi. Dan film pun tamat. Nah, jadi teman-teman, film ini lumayan untuk ditonton juga, bukan? Di sini awalnya kita melihat Joel Dawson sebagai seorang laki-laki lemah karena penakut dan sama sekali tidak memiliki keterampilan. Namun seiring berjalannya cerita, Joel Dawson telah berubah menjadi seorang pria tangguh dan memiliki pemikiran yang terbuka. Semoga dengan menonton film ini, teman-teman semua menjadi lebih semangat untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi dan menjadi orang yang hebat yang berguna bagi orang banyak. Amin. Jadi terima kasih semuanya telah menonton video ini. Sekian dulu dari LA Story, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan subscribe channel ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video baru lainnya.
Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.